Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada gelombang atau frekuensi yang sama kaitan dengan mata kuliah manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Mata kuliah manajemen kelas ini adalah mata kuliah yang sangat penting yang harus dikuasai oleh para calon guru di dalam mengelola atau memanage kelas yang merupakan salah satu tempat terjadinya proses belajar mengajar, sehingga pembelajaran diharapkan apabila pengelolaan atau manajemennya baik, capaian-capaian belajar akan tercapai. Adapun aspek-aspek di dalam manajemen kelas itu meliputi tentang pengecekan kehadiran siswa. Ini penting. Bagaimana sistem mengecek kehadiran siswa di sekolah-sekolah yang biasa atau yang sifatnya manual, di absen satu persatu gitu. Atau yang lebih maju lagi, anak mengabsen sendiri, disebutnya absen mandiri dengan memutarkan jam atau menulis kehadirannya. Tentu kalau di sekolah-sekolah yang sudah maju, kehadiran siswa ini dia menggunakan fingerprint, ya. Dia langsung menunjukkan ibu jari atau salah satu jarinya ditempelkan di alat tersebut, maka akan merekam. Jadi tentu upaya-upaya ini disesuaikan dengan kondisi sekolah tersebut. Yang kedua, mengumpulkan hasil pekerjaan siswa. Jadi salah satu aspek manajemen kelas, pekerjaan yang diberikan guru itu harus diperiksa, harus dikumpulkan. Jangan sampai nanti anak kecewa dengan apa tugas yang diberikan tidak diperiksa, bahkan tidak diberikan. Yang berikutnya adalah pendistribusian bahan ajar. Bahan ajar itu bisa berupa buku atau katakanlah lembar-lembar kerja, sehingga bisa dijadikan acuan atau pedoman selama murid mengikuti persekolahan atau ketika akan membelajar suatu materi. Yang berikutnya adalah aspek manajemen dan mengumpulkan informasi dari siswa tentang prestasi-prestasinya, aktivitasnya baik akademik non akademik itu menjadi bagian terpenting di dalam pengelolaan kelas, sehingga setiap anak mempunyai data diri, ya, profil diri, terutama berkaitan dengan identitas, prestasi-prestasi akademik dan akademik. Lalu mencatat juga data itu ya, kapan dia masuk, kapan dia keluar, apakah pernah tinggal kelas, capaian nilainya, lalu cita-citanya, ini penting juga. Berikutnya adalah pemeliharaan arsip, artinya semua dokumen-dokumen anak itu tersimpan di dalam sebuah portofolio gitu ya, sehingga apabila dibutuhkan setiap saat kita mudah menggunakan. Seperti di dalam pembelajarannya, itu di dalam ruang kelas itu ada namanya bundel portofolio, artinya setiap prestasi anak berupa karya-karya tadi itu dimasukkan dalam bundel portfolio. Ini bagian dari arsip, artinya jejak rekam kemajuan belajar anak tersebut. Lalu yang berikutnya adalah menyampaikan materi pembelajaran. Pasti ini inti daripada di kelas adalah bagaimana anak menerima pembelajaran, menerima materi ajar dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuannya, keterampilannya, juga membentuk sikapnya. Yang tadi memberikan tugas atau PR. Nah, ini harus hati-hati. Ada beberapa sekolah yang tidak memberikan tugas, ada juga yang memberikan tugas. Ya, ada plus minusnya tergantung lingkungan tersebut. Ada yang mengatakan tugas itu memberatkan. Di sekolah dia belajar dari jam sekian dan sekian, kalau dikasih PR, kapan anak bermain? Katanya alasan anak bermain. Enggak jelas, sebab bermain adalah bagian untuk ini pembentukan sikap sosial. Tapi yang
apa tuh yang katanya tidak setuju kalau tugas diberikan di rumah, untuk sosialisasi di rumah dengan keluarga dan teman. Tapi ada juga yang ingin supaya kasih tugas, sebab kalau nggak dikerja anak bermain kemana-mana. Ini mana yang benar? Sebetulnya kedua-duanya juga mengandung unsur edukasi. Tentunya guru ketika memberi tugas nanti diatur, jangan sampai tugas tersebut menghabiskan waktu bermain bersusah dengan keluarga dan temannya. Intinya ya, kita harus ada di tengah-tengah. Itulah aspek-aspek manajemen kelas itu, berkaitan kehadiran sampai aktivitasnya, sampai data-data dirinya ada di dalam dokumen kelas tersebut. Jadi adapun tujuan dari pembelajaran manajemen kelas ini ya, untuk mewujudkan situasi kondisi belajar yang baik, menghilangkan berbagai hambatan-hambatan yang memungkinkan anak terganggu. Misalnya ketika masuk, pintu harus dibuka supaya anak harus lalu lintas masuknya tidak terhalang. Bagaimana jarak antar kursi atau bangku perlu diatur sedemikian sehingga betul-betul anak nyaman, ya, bisa santai serius di dalam mengikuti pembelajaran. Nah, juga jangan lupa bahwa tujuan dari manajemen adalah menyediakan ini berbagai sarana pendukung, baik hardware maupun softwarenya harus disediakan. Jadi di kelas-kelas modern sekarang sudah apa ya, kalau hanya sifatnya manual sampai papan tulis pakai kapur, ini bisa membahayakan. Sekarang sudah ada tinta-tinta yang di papan kaca, itu akan mudah dihapus dan digunakan. Tapi kalau sudah menggunakan kapur, ada dampaknya. Kapur kan ada debu, bisa merusak mata, atau bahkan debu tersebut saling lempar penghapusnya antar teman kalau tidak terkontrol guru. Tapi ini sangat tergantung bagaimana sekolah atau guru mengelola kelas tersebut. Adapun kegunaan daripada atau fungsi dari manajemen kelas adalah ini, memberikan dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas. Artinya memberikan atau melengkapi fasilitas supaya anak bisa mengakses baik secara online maupun offline. Jadi data-data kan sekarang dia fasilitas itu ada yang sudah katakan menggunakan digital. Berikutnya juga di dalam merencanakan atau memikirkan dalam penerapan secara matang, jadi betul-betul diprogram sedemikian rupa dari sejak perencanaan, pelaksanaan sampai akhir pembelajaran, sehingga siswa dan guru bisa berkolaborasi, bisa bersinergi di dalam memecahkan, di dalam menyerap mata pelajaran yang diberikan guru dan ditangkap oleh anak. Adapun prinsip daripada manajemen kelas itu sudah ada juga di materi micro teaching, perlunya adanya chemistry antara guru dan siswa sebagai anak dan bapak, bapak dan anak. Jadi dibikin situasi yang sifatnya familiar, jangan tegang-tegangan ya, sehingga membuat anak tidak fokus di dalam pembelajaran. Selain ada fungsi dari manajemen kelas atau prinsip manajemen kelas, ada juga masalah-masalah yang menyangkut manajemen kelas. Ada masalahnya juga, misalnya kondisi siswa yang jumlahnya 35 atau 32 atau bahkan 40-50 siswa, ini rawan terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan masalah di dalam kelas. Laki-laki berapa, anak perempuan berapa, ini juga sangat mempengaruhi bagaimana guru mengelolanya, mengaturnya supaya bisa sinergi antara siswa laki-laki dan perempuan, bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi. Tentu diperlukan kemahiran guru, di mana posisi duduknya, ya. Lalu kemampuan guru di dalam mengajar, kompetensi apa yang dimiliki. Semakin guru mampu ya menjadi magnet di dalam pembelajaran tersebut, membuat anak semakin semangat. Jangan hanya sekedar ada istilah DDCH, datang, duduk, catat, diam, atau tidur.
bagaimana anak akan bisa mengoptimalkan potensinya kalau gaya mengajar, strategi mengajarnya masih lama. Jadi anak sekarang itu sudah ada disebut dengan pembelajaran berbasis IT ya. Bahkan anak tidak perlu membawa tas, dengan membawa Android saja dia bisa belajar. Nah, masalah-masalah IT juga bisa menimbulkan masalah apabila tidak terkontrol juga oleh guru. Jadi sebetulnya semua media kalau itu mempunyai dua sisi positif dan sisi negatif. Hanya ketika ada dua sisi ini bagaimana mengelolanya, mengaturkannya, mengendalikannya supaya tujuan dari manajemen di dalam pengelolaan kelas itu bisa berjalan untuk mendukung pembelajaran. Itulah beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh guru tentang pentingnya pengelolaan kelas di dalam menjamin keberlangsungan pembelajaran yang interaktif dan kondusif. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.